Kalau kemarin kita sudah lihat Masjid Nusantara di siang hari, kali ini saya ngajak teman-teman semua untuk melihat di malam hari. Keren kan? Masih sama saya Dian Rana di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budaya untuk kita semua. Hari ini teman-teman semua mengawali bulan Februari tahun 2026. Saya Dian Rana hadir lagi dari Ibu Kota Nusantara, Ibu Kota kebanggaan kita semua. Yang nggak bangga skip aja lah ya. Bercanda. Seperti biasa teman-teman semua, kita akan baca pantun dulu. Pergi ke pasar membeli senar, tidak lupa membawa dana. Siang memukau, malam bersinar. Lihat kabar IKN bersama Dian Rana. Oke teman-teman semua ya, kita akan coba melihat bagaimana situasi malam hari di kawasan Masjid Nusantara, Basilika Nusantara dan juga ke kawasan Inti Nusantara 1A ya. Tapi sebelum lanjut, yang belum subscribe tekan tombol subscribe. Dan seperti biasa kita bacain rangkuman berita yang saya rangkum dari Kompas teman-teman, yang tentang ini ya, tentang ASN ya. Nah teman-teman semua, memasuki awal 2026 ya, pembangunan Ibu Kota Nusantara mulai memasuki fase baru. Bukan lagi sekedar membangun fisik, tetapi juga memastikan kota ini siap berfungsi. Fokus utama saat ini adalah kesiapan hunian dan perkantoran bagi ASN dari 16 kementerian dan lembaga tahap awal. Tuh ya, jadi saat ini ya sudah disiapkan lagi nih untuk sekarang ini bukan lagi pembangunan fisik lagi, tapi memakai atau menggunakan atau diaktifkan gitu kan. Apalagi ini kan di kawasan Masjid Nusantara di bulan ini ya kan, pada saat bulan suci Ramadan, informasinya kan akan digunakan untuk sholat tarawih di tahun ini. Dan nantinya juga kemungkinan sholat id perdana juga akan dilaksanakan di sini. Gimana? Wah, nggak sabar saya untuk mengikuti ya perdana sholat id di sini loh. Buat teman-teman semua, yuk merapat yuk. Saya juga memutuskan untuk tidak mudik ya, karena saking inginnya merasakan atau mengikuti ya sholat id perdana di Masjid Nusantara, karena ini nantinya mungkin ya, nantinya menjadi sebuah sejarah gitu. Ya mungkin sekarang belum, banyak juga yang ngomong sejarah apa sih Dian gitu. Tapi kalau mungkin nanti ya 100 tahun atau ya mungkin 20 tahun, 30 tahun ya, nggak sampai 100 tahun lah ya, itu akan menjadi sebuah sejarah perdana ya, sholat id perdana di Masjid Nusantara, yaitu tahun 2026 ya kan teman-teman. Dan ini dia untuk pantauan kita di bagian menaranya, cakep ya nggak sih teman-teman? Coba dong tulis ya, apa pendapat teman-teman, perasaan teman-teman melihat memukaunya malam hari di kawasan Masjid Nusantara dan juga Basilika tuh ya, di sana nanti kita ke sana. Gimana? Keren kan? Wah, kita punya masjid yang menarik ya, indah di malam hari, siang maupun malam tetap indah dipandang. Ya kan teman-teman? Oke, kita lanjutkan untuk rangkuman berita yang saya rangkum. Otorita IKN memastikan bahwa batch pertama pembangunan hunian dan kantor ASN telah 100% ya. Jadi sudah selesai 100% teman-teman semua untuk yang batch pertama. Bahkan pembangunan Istana Wakil Presiden dan juga sudah rampung sepenuhnya dan tinggal menunggu proses serah terima. Tuh. Wapres Gibran telah meninjau langsung dan menyatakan fasilitas sudah sesuai. Nah, jadi untuk Istana Wapres sudah sesuai ya. Keseriusan pemindahan ini terlihat dari langkah nyata di mana puluhan staf wakil presiden sudah mulai bertugas dan menempati hunian ASN di IKN tuh kan. Jadi sudah ada ya staf dari wakil presiden yang sudah menempati hunian ASN di IKN. Tantangan yang tersisa bukan lagi bangunan, melainkan kelengkapan furnitur yang masih dalam proses pengadaan. Secara keseluruhan, batch 1 pembangunan IKN telah mencapai 100%. Kini pemerintah masuk ke batch 2 dengan target besar, melengkapi kawasan legislatif dan yudikatif, serta mewujudkan IKN sebagai ibu kota politik ya, ibu kota politik Indonesia tahun 2028. Keren kan? Kita lanjut ke area Basilika Nusantara teman-teman semua. Kebayang nggak sih kalau nanti sudah terbangun semua ya, berbagai bangunan ibadah ya dari berbagai agama yang ada di Indonesia dan bersatu di kawasan ini. Ya, ini nantinya jadi komplek peribadahan yang ada di Ibu Kota Nusantara loh. Ini aja belum selesai ya, Basilika Nusantara belum selesai tapi sudah memancarkan ya indahnya di malam hari. Ini udah bersebelahan dengan masjid, apalagi nanti kalau bersebelahan juga dengan kelenteng, vihara, pura dan lain-lain di kawasan ini. Dan nantinya kan di sini akan ada terowongan kan, terowongannya dari arah Basilika, masjid sampai mungkin ke area ibadah-ibadah lain. Itu juga ada plaza kerukunan tuh di bawah sana. Wah, di sebelah ini ya, di bawah kita nanti akan ada museum juga kan.
antara masjid dan juga basilika. Cakep loh di malam hari. Ini dia ya pantauan kita di malam hari di kawasan Basilika Nusantara. Nah, boleh dong ya komentar teman-teman semua untuk malam ini ya di kawasan Basilika Nusantara. Gimana? Cakep kan? Oke ya, kita lanjutkan lagi ke area mana Dian Rana? Ya, saya ngajak teman-teman semua ke area bundaran ya. Bundaran Sumbu Kebangsaan sisi barat yang ada air mancur yang di kawasan Bundaran Sumbu Kebangsaan sisi barat ya. Ini dia. Kalau saat ini ya mungkin ya 10 tahun, 20 tahun ke depan mungkin kawasan yang terlihat gelap ini di depan kita kemungkinan nanti akan ada bangunan atau mungkin jalan. Kan nantinya akan ada jalan ya dari arah bundaran sampai ke sini nih kalau saya lihat rencana jalannya. Nah, sekarang memang masih belum nih ya. Jadi kita doakan aja semoga semuanya lancar dan lihat ya. Saya nggak nyangka loh bisa mengikuti ya dari awal gelap gulita. Saya ingat sekali waktu itu pada saat awal-awal dibangun itu yang terang itu di area istana aja, di area istana negara ya. Tapi sekarang setelah terbentuknya sebuah kota ini ya, ini udah terang benderang di malam hari. Ya kan teman-teman nih, kita sudah sampai di kawasan Bundaran Sumbu Kebangsaan sisi barat. Nah, ini kan nanti akan ada jalan nih teman-teman di sini ya. Berarti nanti ini tembusnya ke area ini ya, masjid dan juga basilika nih. Kemungkinan besar itu nanti di sini ya. Meskipun di sebelah sana sudah ada dibangun juga jalan yang menuju ke arah sana juga. Jadi nanti kita sudah bisa bayangin gitu. Yo, ini tembusnya ke sini, ini tembusnya ke sini gitu. Dan di bawah kita ini kan bundaran ya teman-teman. Bundaran ini ada dua di sini ya. Bundaran yang besar itu ada dua. Tapi di jalan yang kemarin yang kita lihat dari arah jalan SUBP 1A ke SUBP 1C itu kan ada bundaran-bundaran juga yang di jalan akses itu. Nah, ini bundaran yang ada di IKN ini yang utama ini ada dua nih, Bundaran Sumbu Barat dan juga Bundaran Sumbu Timur. Dan ini dia untuk air mancur di kawasan ini. Nih, keren kan? Oke, kita lanjut lagi ke area ini ya, ke area Plaza Bhinneka. Saya akan coba lihatkan bagaimana memukaunya di malam hari ya di kawasan Ibu Kota Nusantara. Buat teman-teman semua yang baru bergabung jangan lupa ya, salam kenal dari Dian Rana Ibu Kota Nusantara ya. Kalau ingin tahu bagaimana dulunya, lihat aja video-video pertama saya karena saya meliput kawasan ini dari awal ya, dari mulai pembukaan jalan ya, pembukaan lahan itu sudah saya tampilkan. Apalagi kalau teman-teman lihat di titik 0 Nusantara nih yang ini ya, kita liput ini. Dulunya ini adalah jurang ya. Sekarang sudah lihat ya. Sudah kita bisa saksikan bagaimana cantiknya kawasan ini. Dan nanti lebaran nampaknya akan lebih ramai di kawasan ini. Kemarin kan pada saat tahun baru itu ramai banget. Nah, nanti lebaran dipastikan ya, diperkirakan akan lebih ramai loh lebaran nanti. Jadi wah, saya memutuskan untuk tidak pulang kampung ya untuk di lebaran tahun ini. Saya ingin ikut sholat id perdana di Masjid Nusantara. Saya ingin ikut menjadi saksi ya bagaimana perdana dilaksanakan sholat id di Masjid Nusantara. Gitu teman-teman. Dan ini dia ya untuk pantauan kita di kawasan inti Nusantara KIPP 1A teman-teman semua. Nah, di bawah kita ini kan ada ini ya, ada Taman Kusuma Bangsa kan, Taman Kusuma Bangsa. Nih, ini juga wah, cakep bener ya Taman Kusuma Bangsa, liatin teman-teman. Ya kan? Ya enggak? Nah, ini di bagian Taman Kusuma Bangsa saya coba akan mundur sedikit biar terlihat cahaya ya yang mengarah ke tiang bendera. Dan ini ada jalan aksesnya dari arah Jalan Sumbu Barat ya teman-teman semua. Ini jalan akses ke arah Taman Kusuma Bangsa. Dan wih, ini dia ya untuk di bagian gedung-gedung Kemenko. Di bawah kita itu dulunya ya teman-teman, kalau saya ingat dulu itu jurang loh di bawah ini kita ini. Sekarang sudah secantik ini. Masya Allah, keren. Oke teman-teman semua ya, sebelum saya akhiri video kali ini, saya akan ngajak teman-teman ke area ini, ke area kantor otorita IKN ya, gedung OIKN. Nah, ini dia pantauan kita kalau kita mengarah ke arah sana. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyaksikan, dan mohon maaf jika ada salah kata ya.
salah candaan atau mungkin candaan yang kurang berkenan mohon dimaklumi. Pokoknya kita doakan semuanya ya berjalan lancar, teman-teman yang bekerja selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam kegiatan apapun yang dikerjakan. Selalu diberikan keselamatan dalam bekerja. Setuju nggak? Setuju komen dong ya. Saya Diarana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.